Baik, pertama-tama kita akan masuk terlebih dahulu tentang definisi atau pengertian dari algoritma dan juga flowchart terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Jadi algoritma itu sebetulnya sederhananya merupakan langkah-langkah atau urutan-urutan step by step begitu yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan runtut atau kronologis. Jadi ada langkah satu, langkah dua, langkah tiga, dan seterusnya. Nah, tapi dalam konteks pemrograman, algoritma itu terkhususnya atau dicirikannya itu secara garis besar dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada input, yang kedua proses, lalu yang terakhir adalah output. Seperti itu. Kemudian flowchart. Apa itu flowchart? Jadi flowchart atau diagram alir itu merupakan diagram yang mewakili. Jadi algoritma itu secara tertulis langkah-langkahnya, flowchart itu bisa dibilang mewakili atau bentuk visualisasi dari bagaimana algoritma itu bekerja. Dimulai dari mulainya atau awalannya sampai nanti algoritmanya selesai. Nah, itu tuh ditampilkannya dalam bentuk grafis yang berurutan, terus dihubungkan itu dengan tanda panah. Terus kenapa kita perlu flowchart gitu? Jadi ya flowchart itu juga ada kegunaan tersendiri dalam hal ini, yakni untuk mendesain dan mendokumentasikan proses atau program sederhana. Jadi sebetulnya agar mempermudah kita dalam membuat satu algoritma atau membuat program, sebetulnya kita identifikasi dulu langkah-langkah atau permasalahannya, terus langkah-langkahnya. Kemudian kita buat algoritma sederhananya. Setelah itu kita buat dulu flowchartnya agar tergambar algoritmanya akan seperti apa. Setelah itu baru kita buat sintaksnya di aplikasi ataupun text editor kita seperti itu. Kita masuk ke bagian berikutnya, yakni struktur-struktur dalam algoritma. Memangnya ada apa saja sih struktur-struktur dalam algoritma itu? Kita masuk ke bagian yang pertama, yakni runtunan. Sesuai dengan namanya, runtunan ini berarti semua langkah-langkah atau step by step yang terdapat di algoritma tersebut berjalan secara satu arah. Jadi dari mulai, kemudian langkah-langkah atau proses-proses yang dikerjakan dalam algoritma tersebut, ya sudah, setelah itu selesai gitu. Seperti yang bisa kita lihat bersama di potongan gambar di sebelah kiri layar. Di situ terdapat satu contoh flowchart dari struktur algoritma yang berjenis atau termasuk dalam runtunan. Jadi dari mulai kemudian operasi-operasinya itu hanya linear begitu, ke bawah saja, satu arah saja, dan sampai akhirnya selesai. Kemudian contoh dari program dalam RStudionya, di situ kita misalnya kita buat panjang itu sama dengan P, kemudian kita masukkan nilai P itu sama dengan 5, kemudian lebar itu kita definisikan sebagai L, kemudian kita masukkan nilai 8 dalam L, kemudian kita buat L-nya, maksud saya luas, variabel luas itu dimasukkan dengan nilai hasil dari perkalian antara P tadi yang mewakili panjang dan juga L yang mewakili lebar. Kemudian kita panggil kembali luasnya. Ketika kita run kodenya, di situ muncul 40, yang berarti ya di situ tidak ada percabangan apapun, hanya pure atau murni mengkalkulasi setiap nilai yang sudah didefinisikan. Seperti itu. Kita masuk ke bagian atau struktur dari algoritma yang berikutnya. Oke, kita masuk ke struktur algoritma yang kedua, yaitu percabangan atau pemilihan. Nah, untuk percabangan dan pemilihan ini sebetulnya sangat mudah untuk dikenali ya teman-teman, karena kalau kita lihat dari flowchartnya saja, itu ada suatu objek atau bentuk visual yang mewakili daripada percabangan atau pemilihan itu sendiri, yakni diwakili atau digambarkan dengan simbol atau bangun datar belah ketupat.
Seperti yang nampak pada gambar lagi-lagi yang di sebelah kiri layar, di bagian tengah flowchartnya itu terdapat suatu bangun datar berupa belah ketupat. Nah, bangun datar ini kalau di flowchart itu mewakili suatu percabangan atau pemilihan. Di mana bisa kita lihat di contoh flowchartnya, di situ ada mulai, kemudian masukkan bilangan, kita masuk ke percabangannya. Di situ kita mendeklarasikan dalam percabangannya itu jika bilangannya itu kurang dari 20. Nah, gimana penerapan percabangan atau pemilihan ini? Jadi setiap kali ada percabangan atau pemilihan ini, kita akan pecah atau kita akan split, kita bagi output itu jadi dua kemungkinan. Yang pertama, kalau klaim atau nilai dari input yang kita masukkan itu benar dengan atau sejalan dengan pernyataan yang ada di percabangannya, kita itu akan mengalir atau berlanjut ke true. Sedangkan jika tidak, nilai yang kita masukkan itu tidak sesuai atau tidak sejalan dengan pernyataan yang ada di dalam percabangan tersebut, itu akan tersalurkan atau akan berlanjut ke false seperti yang terlihat ya pada flowchartnya. Nah, tapi perlu ditandai untuk percabangan atau pemilihan yang pertama ini, ketika kita masuk ke salah satunya, baik true ataupun false, hanya ada salah satu yang memunculkan output kembali begitu. Kalau di dalam konteks ini, di layar ini, itu hanya true yang memiliki lanjutan begitu sebelum akhirnya selesai. Jadi jika input kita itu bernilai true berdasarkan percabangannya, di situ akan memunculkan output bilangan lebih kecil dari 20. Sedangkan kalau yang false itu tidak ada output apapun begitu. Seperti contohnya kalau kita masukkan sintaksnya di RStudio, jadi misalnya dideklarasikan angkaku itu bernilai 25, ketika kita masukkan dengan algoritma ini. Oh ya, kalau di flowchart percabangan atau pemilihan itu disimbolkan dengan belah ketupat begitu. Kalau di sintaksnya pemilihan atau percabangan itu diwakili dengan if. Ya seperti artinya sih dalam bahasa Inggris kan, if itu kayak gimana kalau gitu, jika gitu. Nah, kemudian disambung dengan else. Jadi jika A atau B begitu. Nah, karena 25 itu lebih besar daripada 20, berarti pernyataan tersebut kan bernilai salah. Karena salah dan tidak sejalan, maka output yang muncul adalah false begitu. Bagaimana jika kita ingin outputnya true? Misalnya kita ganti saja di sini angkaku, variabel angkaku ini misalnya diganti dengan 15 begitu. Maka yang muncul adalah karena 15 itu lebih kecil daripada 20, berarti pernyataannya akan bernilai true. Dan jika bernilai true, maka output yang muncul adalah bilangan kurang dari 20. Kurang lebih seperti itu untuk percabangan yang pertama ini. Kita akan masuk ke pembahasan dari struktur algoritma yang berikutnya. Oke, kita masuk ke struktur algoritma yang berikutnya, yakni percabangan dua kasus. Di slide sebelumnya saya menekankan untuk teman-teman supaya ingat kalau di kasus percabangan yang sederhana itu hanya ada salah satu di antara true atau false yang memiliki output dari percabangannya itu, teman-teman. Nah, kenapa? Karena di bagian yang saat ini kita bahas, yakni percabangan dua kasus, secara visual di tampilan flowchartnya itu tidak begitu berbeda ya teman-teman, tidak begitu berbeda jauh gitu. Tapi kalau kita perhatikan, di situ ada bedanya teman-teman. Bedanya apa? Jadi kalau yang percabangan dua kasus ini, itu baik true ataupun false-nya, itu keduanya punya output masing-masing teman-teman, yang berbeda gitu. Oke deh, kita masuk ke sintaks di R-nya aja ya. Misalnya kita buat variabel usia itu kita masukkan nilainya tuh sama dengan 11 gitu. Nah, kita cek nih. Kalau usia 11 ini tuh masuknya kategori anak-anak atau remaja ya. Nah, kita buat sintaksnya if
usia kurang dari sama dengan 12. Kurang dari sama dengan 12. Berarti 12, 11, 10 dan ke bawah gitu, itu masih termasuk anak-anak. Kita buat makanya peran anak-anak gitu. Tapi kalau selain daripada itu, else itu kita buat outputnya remaja gitu. Ini kita buat ya simpel aja ya teman-teman. Jadi alurnya itu dari mulai kita input usianya berapa, dalam hal ini 11. Nah, kalau usianya itu tadi kurang dari sama dengan 12, outputnya anak-anak. Kalau lo bukan selain daripada itu, dalam hal ini lebih dari 12 gitu ya, itu kita akan masukkan ke kategori remaja. Maka karena 11 itu kurang dari sama dengan 12, maka pernyataannya bernilai true. Nah, karena bernilai true, maka output yang muncul adalah anak-anak. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya usianya kita masukin 13 gitu misalnya, dia outputnya gimana dong? Ya berarti kita secara logika gitu ya, kita bandingkan nilai yang kita masukkan ke variabel kita 13 gitu sama kondisi di percabangannya. Karena itu usia kurang dari sama dengan 12, karena 12 kan karena 13 kan lebih besar ya teman-teman daripada 13. Maka nilai dari pernyataan itu kan salah. Nah, karena salah atau false berarti kita munculkan outputnya itu yang remaja. Kayak gitu teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode percabangan 3 kasus di mana terdapat pada kode tersebut bahwa diinputkan angka 75. Ketika angkanya lebih kecil dari 50, maka termasuk kategori rendah. Dan ketika angkanya di rentang 50 sampai 80, maka termasuk kategori sedang. Dan ketika lebih dari 80, maka termasuk kategori tinggi. Untuk menampilkan hasilnya, maka kita akan melakukan print kategori. Nanti bakal keluar hasilnya yaitu pada code saya yaitu sedang. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma percabangan 3 kasus, di mana algoritma ini dibuat untuk mengkategorikan suatu nilai angka ke dalam 3 kelompok, yaitu rendah, sedang, atau tinggi, berdasarkan rentang angka-angka yang telah ditentukan. Proses dimulai dengan meminta untuk memasukkan nilai, di mana nilai yang dimasukkan yaitu kurang dari 50, angka tersebut akan dikategorikan sebagai rendah. Jika nilai tersebut berada dalam rentang 50 hingga 80, maka akan dikategorikan sebagai sedang. Dan jika nilai yang dimasukkan lebih dari 80, maka algoritma akan mengkategorikan angka tersebut sebagai tinggi. Setelah proses evaluasi selesai, algoritma akan menampilkan hasil kategori yang sesuai dengan nilai yang dimasukkan oleh pengguna, di mana algoritma akan menentukan apakah nilai tersebut masuk ke dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan aturan yang telah ditampilkan oleh algoritma tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan. Apa itu perulangan? Perulangan atau loop adalah suatu instruksi yang memungkinkan eksekusi blok kode yang sama secara berulang-ulang hingga suatu kondisi tertentu terpenuhi atau berdasarkan jumlah pengulangan yang telah ditentukan. Pengulangan digunakan untuk menghindari pengulangan penulisan kode yang sama secara manual dan membantu menjalankan proses secara efisien. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh dari perulangan, di mana di sini tertera pada kode tersebut bahwa ada data yaitu 15, 18, 10, 8, dan 20, di mana pada data tersebut kita akan mencari nilai yang paling terbesar dari angka tersebut menggunakan perulangan. Pada setiap iterasi yang dilakukan pada kode tersebut,
uh, menggunakan langkah ketika X-nya itu ditambah 1, dan jika angka tersebut menghasilkan nilai yang lebih besar, maka dia akan melakukan perulangan. Dan ketika dia mendapatkan angka yang paling kecil, maka dia tidak akan melakukan pergantian ke angka yang lebih kecil tersebut. Dan iterasi ini akan berlanjut sampai menemukan angka yang paling besar. Di sini angka yang diberikan yaitu 15, 18, 10, 8, 20, terdapat angka 20 yang paling besar, maka output akhirnya setelah melakukan iterasi akan menghasilkan 20. Baik, di sini saya akan menjelaskan vouchernya, di mana di sini vouchernya ini bertujuan untuk menemukan nilai terbesar dari data tersebut. Data yang diinputkan yaitu 15, 8, 11, 10, 8, dan 20. Algoritma tersebut akan membandingkan setiap elemen dalam daftar dengan elemen pertama yaitu X1. Proses dimulai dengan menetapkan indeks awal yaitu I ke 1, yang berarti ketika elemen pertamanya yang dimulai dan kemudian indeks tersebut dinaikkan satu per satu sehingga dapat membandingkan elemen kedua, ketiga, dan seterusnya. Setiap kali algoritma menemukan elemen yang lebih besar dari elemen pertama yaitu X1, algoritma akan menukar posisi elemen tersebut dengan elemen pertama, sehingga elemen terbesar selalu ada di posisi pertama. Misalnya ketika algoritma membandingkan 18 dengan 15, karena 18 yang lebih besar, maka posisinya akan berada di posisi pertama. Setelah seluruh elemen dibandingkan, elemen terbesar akan berada di posisi pertama, yang pada akhirnya elemen terbesarnya yaitu pada angka 20. Oke, mungkin penjelasan singkat tentang perulangan while. Perulangan while ini adalah bentuk perulangan yang terus berjalan selama kondisi tertentu terpenuhi. Nah, untuk penjelasan code-nya, pertama itu X sama dengan 1, sama dengan 2, toleransi 10 pangkat min 5. Nah, di sini yang dimaksud X ini kita menginisialisasi variabel X dengan nilai awal 1. Variabel ini akan diperbarui setiap iterasi dalam perulangan nantinya. Nah, ini kita menginisialisasiin variabel dengan nilai awal 2. Nah, variabel ini ngewakilin selisih antara nilai X baru dan nilai X lama. Lalu toleransi ini diatur ke 10 pangkat min 5 atau 0,00001, yang mana perulangan akan terus berjalan selama selisih E lebih besar dari nilai toleransi ini. Lalu ada while dalam kurung E lebih dari toleransi, tutup kurung while, yang mana perulangan while ini akan terus berjalan selama nilai E lebih besar dari toleransi. Ketika nilai E menjadi lebih kecil atau sama dengan toleransi, perulangan akan berhenti. Dan C sama dengan X, variabel C ini digunakan untuk menyimpan nilai X saat ini, yang maksudnya yang sebelum diperbarui. Ini penting agar kita bisa menghitung selisih nilai X yang baru dengan nilai X yang lama di langkah berikutnya. Lalu kita pengen memperbarui nilai X-nya nih, yang di sintaks X sama dengan X kurang dalam kurung 5 dikali X pangkat 2 min 1,25 dan seterusnya. Ini adalah rumus buat pembaruan untuk variabel X. Nah, rumus ini menggunakan operasi matematika
untuk ngitung nilai baru berdasarkan nilai X-nya saat ini. Nah, setelah dihitung, nilai X diperbaruin sesuai dengan hasil perhitungannya yang baru. Nah, formula ini tuh nggunain fungsi kuadrat dari X dan beberapa konstanta untuk memperbarui nilai. Nah, bagian ini adalah inti dari iterasi yang bertujuan untuk memecahkan atau mendekati solusi tertentu. Nah, selanjutnya kita mau ngitung selisih nilai E yang ada di sintaks E ABS dalam kurung X kurang C. Nah, setelah memperbarui nilai X, kita mau ngitung selisih antara nilai baru X dan nilai lama X yang disimpan dalam C. Nah, fungsi ABS ini digunain untuk ngambil nilai absolut dari selisihnya nih. Karena kita hanya tertarik pada besar selisih, bukan apakah positif atau negatif. Nah, yang nilai E ini kemudian dibandingkan dengan toleransi pada iterasi berikutnya untuk memutusin nih apakah perulangan bakal dilanjutin atau berhenti stop gitu sampai situ aja. Nah, terakhir kita pengen menampilkan hasil akhir. Nah, yang di sintaks cat nilai akhir X bla 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 bla. Nah, setelah perulangannya selesai, ketika nilai E-nya lebih kecil atau sama dengan toleransi, nah program bakal nampilin nilai akhir dari X dan E pakai fungsi cat yang dalam kurung ini nih. Nah, nilai akhir X adalah solusi yang dihitung setelah beberapa kali iterasi dan nilai E adalah selisih antara dua iterasi terakhir yang kecil sekali karena perulangan berhenti saat E kurang dari toleransi. Nah, Eee, untuk output-nya bisa dilihat pada yang gambar paling bawah itu. Nah, tujuan dari perulangan ini adalah untuk mendekati suatu nilai X dengan iterasi menggunakan rumus yang diberikan. Nah, sampai selisih perubahan antar iterasi sangat kecil mendekati nol atau toleransi. Nah, untuk flowchart-nya yang pertama kita mulai, lalu di sini ada kolom persegi panjang. Dia ini menginisialisasiin variabel X itu sama dengan 1, Y sama dengan 2. Lalu ada dua percabangan nih, ya atau tidak. Nah, kalau tidak, dia yang bakal ngecek nih, ini lebih dari 10 pangkat min 5 apa enggak? Kalau misalnya eh, enggak, dia print X, ya udah kelar gitu, selesai. Nah, update nilai X menggunakan rumus yang X sama dengan X 5X kuadrat min 1,25 yang per 10X nih. Nah, terus selanjutnya mau hitung selisih E yang X min C. Nah, jika E lebih dari 10 pangkat min 5, maka ulangi langkah dari langkah 2. Kalau enggak, berhenti dan selesai. Baik, saya Marleta Cornelia Leander dengan NIM 92 akan melakukan penjelasan sort data. Pertama kita melakukan inisialisasi data dulu. Di sini ada vektor X yang berisi kumpulan angka yaitu angka 15, 18, 10, 8, dan 20. Selanjutnya kita menghitung jumlah elemennya dengan fungsi length. Di sini length dari X itu diinisialisasikan sebagai variabel N. Selanjutnya kita melakukan outer loop dengan fungsi for. Di sini loop ini melakukan perulangan dari elemen pertama hingga elemen kedua terakhir atau n-1. Variabel i ini dia adalah indeks elemen saat kita ingin membandingkan dengan elemen lain. Selanjutnya, di dalam perulangan for ini ada perulangan inner atau perulangan dalam, yaitu menggunakan while. Namun sebelumnya ada memulai elemen berikutnya dengan variabel j, yaitu i tambah 1. Lalu masuk ke dalam perulangan while-nya. Di sini loop-nya membandingkan elemen pada posisi i dengan setiap elemen setelahnya atau j, hingga akhir dari vektor. Lalu kita masuk ke dalam outer loop menggunakan fungsi if juga, fungsi jika. Nah, jika elemen pada posisi i ini lebih besar dari elemen pada posisi j, maka dia akan masuk ke dalam variabel temp. Dia akan menyimpan nilai dari data i atau xi. Nah,
itu akan disimpan sementara. Lalu data ini dipindahkan lagi nilainya dari xj ke posisi i atau xi. Lalu dipindahkan lagi nilainya yang disimpan di dalam temp ke posisi j. Selanjutnya akan mengupgrade indeks j atau j sama dengan j tambah 1 untuk membandingkan nilai i dengan elemen berikutnya di dalam vektor. Nah, setelah itu dilakukan pencetakan hasil setelah perulangan tersebut sudah selesai. Oleh karena itu, output yang didapatkan adalah 8, 10, 15, 18, dan 20. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari sort data. Yang pertama dilakukan, kita memulai algoritma dengan simbol oval. Selanjutnya, simbol jejar genjang atau menunjukkan inputan nilai dari data XI, yaitu ada 5 angka, 15, 18, 10, 8, dan 20. Selanjutnya, kita melakukan penginisialisasian dengan simbol kotak, yaitu penginisialisasian nilai N di set sebagai 5 atau jumlah angkanya ada 5. Lalu kita melakukan inisialisasi nilai I, diatur ke sama dengan 1, akan digunakan sebagai perbandingan elemen saat ini dengan elemen yang lain. Selanjutnya untuk inisialisasi nilai J, yaitu J tambah 1, itu untuk elemen kedua. Lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan outer loop atau loop luar. Di sini akan melakukan proses perbandingan yang dijalankan dengan mengulang dari elemen pertama hingga elemen keempat, atau I dikurangi dari N. Nah, untuk setiap I akan dilakukan inisialisasi J. Nah, variabel J diatur ke I tambah 1. Berarti J akan melakukan selalu satu langkah lebih jauh dari I untuk membandingkan elemen saat ini dengan elemen berikutnya. Selanjutnya melakukan perulangan dalam atau inner loop. Di sini terjadi perbandingan. Nah, program ini akan memeriksa apakah elemen pada indeks I atau XI atau data ke I itu lebih besar dari data ke J atau XJ. Nah, di sini ada percabangan if. Jika true atau ya, artinya XI lebih besar daripada XJ. Nah, oleh karena itu program menukar kedua elemen tersebut. Lalu, jika false, artinya data ke I atau XI lebih kecil atau sama dengan XJ atau data ke J, data J, dan keduanya sudah dalam urutan yang benar. Maka program tidak melakukan apa-apa dan melanjutkan programnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam increment J. Nah, di sini setelah program tidak melakukan apa-apa, dia akan melanjutkan ke increment J, yaitu nilai J ditingkatkan ditambah 1. Dan loop di dalam berlanjut hingga J melebihi N. Atau saat semua elemen sudah dibandingkan dengan elemen pada indeks I. Nah, selanjutnya kita melakukan peningkatan I setelah itu. Jika J sudah selesai, kita melakukan peningkatan I. Artinya setelah selesai dalam satu putaran loop dalam, maka nilai I ini ditingkatkan dengan 1 untuk memulai perbandingan yang baru pada elemen berikutnya. Setelah itu, setelah loop luar ini juga sudah selesai atau semua elemen telah dibandingkan, maka program melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu memprint atau mencetak elemen-elemen array yang sekarang udah diurutkan. Nah, setelah itu proses sudah selesai dan program berakhir. Demikian penjelasan dari saya.